Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1084 yang lalu menggambarkan sebuah penyerangan kepada Tenryubito Carlos. Serangan itu terlihat sangat serius hingga judul chapternya adalah percobaan pembunuhan kepada Tenryubito. Melihat judul itu berarti Carlos masih hidup. Jika Carlos tewas, maka judulnya bukan percobaan lagi. Nah, sudah menjadi aturan baku jika Tenryubito diserang, maka Admiral akan datang untuk menghajar si penyerang. Karena itulah Fujitora dan Green Bull datang ke Mariejoa. Tapi ternyata selain penyerangan kepada Carlos, keadaan di Mariejoa lebih kacau karena Revo Army sedang melakukan operasi di sana. Green Bull dan Fujitora pun tampak kesulitan untuk melayani pertarungan para komandan Revo Army karena mereka bertarung di Mariejoa, kandangnya para Tenryubito. Nah, setelah kekacauan selesai, Fujitora dan Green Bull meninggalkan Mariejoa. Untuk Fujitora, sosoknya terlihat ada di atas kapal setelah referee di Mariejoa berakhir. Nah, tampaknya di sini Fujitora sedang mendapatkan tugas untuk mengejar sang penyerang Tenryubito, yaitu Sai dan Leo. Jika hal itu benar, bisa jadi tidak hanya Leo dan Sai saja yang saat ini sedang diburu, tetapi seluruh armada besar bajak laut topi jerami. Lalu selain armada besar topi jerami, Tenryubito mungkin juga memerintahkan admiral lain untuk menangkap pimpinannya, yaitu Luffy si topi jerami. Dan admiral yang mendapatkan tugas untuk melakukan hal itu adalah Green Bull. Ya, sudah kita tahu ya bahwa setelah insiden referee, Green Bull terbang ke Wano dan tujuannya adalah untuk menangkap atau menghabisi Luffy. Memang sih pada kedatangan Green Bull ke Wano tidak disebutkan jika dia mendapatkan perintah dari Tenryubito. Bahkan Akainu terlihat marah karena Green Bull datang ke Wano tanpa memberitahu dirinya. Namun bisa jadi itu adalah keinginan dari Tenryubito, di mana mereka menyuruh Green Bull untuk ke Wano tanpa memberitahu Akainu. Ya, kembali kepada Sai dan Leo beserta seluruh armada topi jerami. Dengan skema yang Mimin jelaskan di atas, maka armada topi jerami sedang dalam bahaya karena dikejar oleh Fujitora. Namun hal itu bisa memicu suatu hal yang menarik, yaitu armada besar topi jerami akan merapat kepada bos mereka, yaitu Monkey D. Luffy. Apalagi setelah Luffy dikabarkan sudah mengalahkan Kaido dan mendapatkan gelar Yonko. Tentu sangat masuk akal jika mereka akan merapat kepada Luffy untuk sebuah keamanan. Nah, dengan begitu ribuan pasukan dari armada besar topi jerami akan bergerak ke Pulau Egghead. Mereka tahu Luffy ada di pulaunya Vegapunk itu karena sebuah berita dari Morgan yang sudah merilis berita tentang keberadaan Luffy di Pulau Egghead. Ya, secara tidak langsung kedatangan armada besar topi jerami ke Egghead bisa menjadi tambahan pasukan yang berarti untuk melawan 100 armada kapal marin yang dibawa oleh Kizaru dan Gorosei Saturn. Tapi tentu saja kedatangan mereka ke Egghead bukan tanpa resiko. Fujitora yang sedang mengejar mereka bisa jadi tetap melakukan pengejaran sampai ke Pulau Egghead, karena tentu perintah dari Tenryubito itu wajib untuk dijalankan hingga selesai. Lalu bagaimana dengan Green Bull? Apakah dia akan pulang ke markas begitu saja? Ya, Mimin rasa sih tidak. Jika benar memang Green Bull juga mendapatkan tugas langsung dari Tenryubito, tentu dia tak bisa santai-santai pulang dan mengatakan bahwa misinya gagal. Jadi kemungkinan besar Green Bull akan kembali memburu Luffy. Nah, pergerakan Green Bull sendiri terlihat menarik. Setelah gagal menangkap Luffy di Wano, admiral itu datang ke Pulau Sphinx untuk menangkap Weevil. Ya, mungkin Green Bull mendapatkan panggilan darurat dari anggota marin yang diusir oleh Weevil dari kampung halaman Shirohige itu. Dan setelah menangkap Weevil, Green Bull menjebloskannya ke Impel Down. Nah, tampaknya tak hanya Weevil saja yang dibawa Green Bull ke Impel Down, tetapi juga King dan Queen beserta para kru Kaido lainnya yang diangkut dari Wano. Sebelumnya kan Green Bull minta dibawakan kapal ke Wano. Ya, tentu dia akan mengangkut sesuatu dengan kapal tersebut.
Karena jika hanya untuk dirinya, tentu lebih praktis untuk pulang dengan baling-baling bambu saja, seperti ketika dia datang. Ya, kembali ke kemungkinan tugas utama Green Bull dari Tenryubito, yaitu menangkap Luffy. Setelah membereskan urusannya di Impel Down, kemungkinan besar Green Bull akan ke Egghead untuk kembali mengejar Luffy. Dalam hal ini, Mimin rasa Kizaru dan Gorosei Satoon tidak tahu jika Green Bull dan Fujitora sedang menuju ke pulau masa depan itu. Karena timeline kepergian Green Bull dan Fujitora dari Marejoa lebih dulu terjadi daripada keberangkatan Kizaru dan Gorosei Satoon ke pulau Egghead. Nah, skema ini bisa menunjukkan alur cerita menuju pertempuran besar yang pernah disinggung oleh Bang Oda sebagai sebuah battle royale. Ngomong-ngomong tentang Battle Royale, tentu kekuatan bajak laut topi jerami dan armada besarnya tidak akan cukup untuk melawan 3 admiral dan 1 Gorosei beserta 100 armada kapal. Namun di sini Mimin melihat Sans dan Kurohige akan join dalam pertempuran di Egghead itu. Untuk Kurohige tentu kita masih ingat ya bahwa di chapter 1079 kapal bajak laut Kurohige sedang menuju perairan Egghead. Dan bisa jadi Yonko Kurohige ada di kapal itu, mengingat pertarungannya dengan Law berhasil dia menangkan. Kemudian untuk Shanks masih di chapter yang sama, yaitu 1079. Dia terlihat memantau pergerakan bajak laut Kurohige. Shanks menanyakan hal itu kepada salah satu krunya, yaitu Hongo. Namun sayang, Hongo tidak punya jawaban pasti tentang pergerakan bajak laut Kurohige. Nah, jika Shanks mendapatkan informasi bahwa kapal Kurohige ke Egghead dan Luffy juga ada di sana, maka besar kemungkinan Shanks akan langsung bergerak ke pulau masa depan itu. Dengan begitu, Battle Royale yang melibatkan 3 Yonko dan 3 Admiral akan berlangsung di pulau Egghead. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika nakama punya tambahan, saran, ataupun kritik, bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!